blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People. Malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada Bapak Bupati Lampung Timur serta rombongan yang saya hormati, kepada Bapak Tangkas selaku anggota Dewan Lampung Timur yang saya hormati, kepada Bapak Camat beserta staf yang saya hormati, Bapak Kapolsek serta anggota yang saya hormati, rekan-rekan Kepala Desa Semarga 3 yang saya hormati, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat juga yang saya hormati, kepada Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan alhamdulillah kita masih bisa hadir di acara hari ulang tahun desa dan bersih desa Negeri Jemanten tahun 2012 dalam keadaan sehat, tidak ada suatu apapun. Sholawat serta salam beriring junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Kepada Bapak Bupati yang saya hormati, perlu saya laporkan bahwa acara kegiatan hari ulang tahun desa dan bersih desa ini merupakan kegiatan awal dari pamong desa. Yang jelas tema daripada bersih desa Negeri Jemanten tahun 2012 ini yaitu bertemakan dengan hari ulang tahun dan bersih desa, kita ciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang perlu saya laporkan Pak Bupati, bahwasanya di Negeri Jemanten ini yang jelas struktur daripada masyarakatnya, heterogen, majemuk Pak Bupati, bersuku-suku, kemudian agama juga lebih dari satu, artinya banyak. Namun semua itu upaya kami selaku pamong desa ini untuk menyatukan, artinya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kepada Bapak dan para hadirin sekalian, bahwasannya mulai tadi pagi ini kepada Pak Bupati lebih khusus saya sampaikan bahwasanya rangkaian kegiatan ini sudah disampaikan tadi oleh beliau panitia Pak Muradi Sobol. Bahkan tadi malam itu pun ada kegiatan ini Pak Bupati, yaitu pengajian. Jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 30 open turnamen sepak bola Negeri Jemanten Cup, kemudian tanggal 1 kemarin malam ini pengajian akbar yang kebetulan diisi oleh Pak Yai Ahmad Masruli. Perlu saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa desa kita baru 2 tahun ini ada pondok pesantren ini Pak Bupati, yaitu pondok pesantren Bahril Wadah. Kemudian tadi pagi kegiatannya juga sangat-sangat padat, yaitu salah satunya yang terpenting yaitu lintas agama. Jadi dilakukan dari agama Hindu, kemudian Kristen, dilanjutkan agama Islam.
dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Kemudian kepada Bapak Bupati Lampung Timur yang saya hormati, di sini saya dapat amanah ini Pak Bupati dari tokoh-tokoh adat Negeri Jumanten lebih khususnya. Artinya saya cerita sedikit nih Pak Bupati, bahwasanya Negeri Jumanten di era sebelum tahun 85 ini Negeri Jumanten menjadi satu antara lain Nabang Baru dan Negeri Agung. Kemudian pada tahun 85 itu dipecah, jadi boleh dikatakan Negeri Jumanten ini bapake Pak Bupati. Nah, itu. Jadi ini gini Pak Bupati, jadi saya dapat amanah dari tokoh-tokoh adat khususnya Negeri Jumanten. Wong anaknya diperhatikan, mosok bapaknya dilalek kayak gitu Pak Bupati. Untuk itu saya sampaikan Pak Bupati, jadi intinya kami rodok meri gitu loh Pak Bupati. Nah itu ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Bupati di Desa Negeri Jumanten ini, paling tidak untuk nantinya desa kami Negeri Jumanten tercinta ini ya mohon perhatiannya Pak Bupati. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tabibun, yang saya hormati Bapak Bupati Lampung Timur, Bapak Erwin Arifin SMH, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang telah hadir bersama-sama kita, yang saya hormati rekan-rekan Ospika, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil ada yang mewakili, rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa yang sudah hadir yang saya hormati, yang saya hormati bapak-bapak tokoh-tokoh lintas agama, yang saya hormati sesepuh desa, yang saya hormati bapak-bapak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam hari ini kita masih sama-sama berkumpul di halaman rumah Bapak Kepala Desa Negeri Jumanten dalam rangka acara hari ulang tahun desa dan bersih desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya atas nama warga masyarakat Negeri Jumanten khususnya dan Kecamatan Marga 3 pada umumnya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Lampung Timur, Bapak Erwin Arifin SMH beserta rombongan yang telah berkenan menghadiri undangan Bapak Kepala Desa Negeri Jumanten. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun banyak kesibukan beliau, namun beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir di kediaman kita. Sekali lagi kami atas nama masyarakat Negeri Jumanten khususnya dan Marga 3 pada umumnya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga tadi setelah disampaikan oleh panitia dan kepala desa, rangkaian kegiatan hari ulang tahun desa dan bersih desa ini dimulai dari 15 November berakhir sampai dengan hari ini, yang telah dilaksanakan open turnamen bola kaki berakhir 28 November, 29.30 mungkin istirahat, tanggal 1 Sabtu malam diadakan pengajian, dan tadi pagi Pak Bupati dilaporkan juga kepala desa telah dilaksanakan doa bersama lintas agama. Hal yang demikian kami laporkan Pak Bupati supaya dapat kita pupuk terus hal-hal yang demikian untuk lebih mengakrabkan kita sesama warga. Dan di desa negeri Jemanten ini, Kabupaten Lampung Timur, ini merupakan Indonesia mini karena terdiri dari banyak suku: Lampung, Jawa, Bali, Batak, Padang, Palembang, dan lain sebagainya. Namun berkat arahan bimbingan Bapak Bupati juga kepala desa, ini kita dapat rukun bersatu. Mudah-mudahan hal yang demikian selalu kita pertahankan, dan ke depan kita lebih pupuk untuk lebih terus ditingkatkan. Tidak lupa juga kami menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat untuk menghibur warga kami, Bapak Kidalang Bapak Ki Bambang Pringgo Saksono saking Lampung Tengah. Mudah-mudahan nanti sebelum suntuk akan dilaksanakan pegelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan. Mudah-mudahan dengan ada ruatan desa bersih desa ini, desa kita akan menjadi aman, tertib, subur, makmur, gemah ripah, loh jenawi. Ini yang kita harapkan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan menghimbau kepada warga masyarakat desa Jerin Banten beserta kepala desa dan BPD, karena beberapa hari yang lalu dari protokol menanyakan kepada saya undangan Pak Bupati dalam rangka hari ulang tahun desa negeri Jemanten yang keberapa. Saya tanyakan, tidak ada yang tahu persis, namun selentingan sejarah dari mulut ke mulut diperkirakan pada tahun 1619. Ada juga yang menyampaikan pada tahun 1700-an. Jadi maksud saya mungkin urut rembuklah dari tokoh-tokoh Lampung, tokoh-tokoh terdahulu yang mengetahui persis duduk bersama di tahun berapakah hari ulang tahun tepatnya yang dimusyawarahkan, disepakati bersama. Kalau kita mau tahu persis tanggal dan harinya mungkin agak susah, tapi dengan musyawarah, mufakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dengan tua-tua kampung menghimpun dengan BPD, disepakati, 1619 apa tahun 1700. Nah, sehingga akan kita dapatkan ketetapan tanggal lahir negeri Jemanten berdasarkan hasil musyawarah bersama, sehingga tidak akan ada hal-hal yang dirugikan atau mungkin itu tidak benar, itu tidak benar. Kalau kita sudah duduk bersama, insya Allah ini akan menjadi baik. Kemudian pada kesempatan ini juga saya menghimbau pada warga masyarakat yang bersama-sama kita hadir di tempat ini, mungkin rumah tidak terkunci atau kendaraan sembarang diparkir, tolong kita amankan bersama. Ini pesan Pak Kapolsek, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Mudah-mudahan dengan apa ini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, acara HUT dan bersih desa ini merupakan agenda tahunan yang selalu akan dilaksanakan setiap bulan Suro atau pada bulan-bulan Muharram. Ini merupakan rasa wujud syukur warga masyarakat
Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, nikmat Allah akan lebih banyak lagi diberikan kepada kita, sehingga kita akan menjadi subur, makmur, gemah ripah Allah Junawi. Itu yang kita harapkan bersama. Kemudian yang terakhir, saya sampaikan kepada Pak Bupati dan rombongan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penerimaan kami, penempatan ataupun hidangan ala kadarnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabik pun. Yang saya hormati Saudara Made Tangkas Budayana, anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Yang saya hormati Saudara Camat beserta Puspika Kecamatan Marga 3. Yang saya hormati Saudara Kepala Desa Negeri Jumanten serta saudara-saudara kepala desa se-Kecamatan Marga 3. Yang saya hormati saudara-saudara para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda desa Negeri Jumanten, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama, kita dapat bersilaturahmi bersama, khususnya masyarakat desa Negeri Jumanten dalam rangka melaksanakan hari ulang tahun dan bersih desa Negeri Jumanten Kecamatan Marga 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian, sekarang Kecamatan Marga 3 itu terdiri dari 13 desa. Kecamatan Marga 3 terdiri dari 13 desa. Banyaknya desa yang ada di Kecamatan Marga 3 ini pula merupakan pemekaran dari berbagai desa induk yang ada di Kecamatan Marga 3 ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa desa Negeri Jumanten pada awalnya ini memiliki wilayah yang sangat-sangat luas, dan upaya masyarakat desa Negeri Jumanten sejak awal dan sejak era Bapak Sukijo almarhum sudah berupaya berkoordinasi, bersilaturahmi dengan antar masyarakat maupun pemerintah setempat, berupaya untuk melaksanakan pemekaran. Nah, maksud diselenggarakan pemekaran itu adalah tidak lain
untuk mendekatkan diri untuk lebih cepat dalam proses melaksanakan pembangunan, dan masyarakat akan lebih dekat dengan pemerintahannya. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 80-an, maka desa di negeri Jemanten dimekarkan. Pemekaran dari desa negeri Jemanten itu adalah desa Negeri Agung yang dulu dikenal dengan Gelumpang. Kenapa dikatakan Gelumpang? Karena masyarakat desa Negeri Agung, masyarakat desa Negeri Jemanten yang ingin hidup di pinggir sungai, pindahlah mereka ke sungai agak bergeser, yaitu Sungai Gelumpang. Nah, Gelumpang itu nama sungai yang ada di desa Negeri Agung itu. Nah, kemudian juga desa Ululinjing ya. Nah, itu pemekaran dari desa Negeri Jemanten ini. Maaf, desa Nabang. Nah, itu pemekaran dari desa Negeri Jemanten. Nah, jadi kalau saya hadir pada malam ini di desa Negeri Jemanten ini, ikut merayakan hari ulang tahun desa Negeri Jemanten ini, kalau masih zaman nenek kakek dulu, ya rumah tua itu ya ada di desa Negeri Jemanten itu. Nah, oleh karena itu kehadiran saya datang ke desa Negeri Jemanten ini, yaitu saya pulang ke kampung saya, kembali ke kampung saya. Karena sejarah tidak bisa dihilangkan bahwa Negeri Agung itu adalah awalnya berasal dari Negeri Jemanten. Ini sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Nah, oleh karena itu, begitu juga desa Nabang Baru. Nah, ini merupakan dilakukan supaya pembangunan ini lebih dekat. Kalau masih tahun 70-an dulu, kalau saya libur, saya masih di SMA, kalau saya libur, saya pulang ke kampung, dulu hobinya nembak. Hobi nembak tapi nggak ada senapan. Jadi kalau saya pulang ke kampung dulu, kalau saya mau nembak, saya nemuin saudara saya, Pak Kemenuh, di komplek di perumahan ini dulu. Nggak tahu di mana beliau sekarang. Mulai kembali Pak Kemenuh, ya. Nah, jadi kalau saya mau mancing cari ikan, masuk dari jalan sebelum jembatan sebelah kanan itu dulu, itu tempo hari ada jamnya di kalau air banjir sungai masuk. Tapi kalau banjir bukan aja sungai yang masuk, muhong boleh ada lemnya. Nah, jadi kita di desa Negeri Jemanten dan sekitarnya dari dulu ini merupakan satu desa yang penduduknya cukup heterogen. Di desa Negeri Jemanten nggih kathah warginipun aslinipun saking Jawi. Aya di Sunda, ada tiang Bali, banyak juga kita, banyak warga saudara kita yang lain, kita bercampur baur. Naya wagai-wagai gang sisangun jauh. Nah,
Ini kebanggaan saya dan kebanggaan kita semua. Kita bisa hidup rukun, kita hidup damai tanpa adanya satu perpecahan di antara sesama kita. Ini jadi kebanggaan saya kemanapun kalau saya bercerita tentang khususnya Marga 3, wabil khusus desa ibu dari Negeri Agung dan Nabang Baru. Negeri Jemanten ini adalah merupakan desa ibu dari dua desa itu tadi. Nah, oleh karena itu, seperti disampaikan oleh Pak Made Tangkas tadi, kita berupaya apa yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun di Lampung Timur ini, khususnya dalam rangka membangun di Kecamatan Marga 3 ini. Kita Lampung Timur ini kaya, kita Lampung Timur ini banyak potensi, banyak uang, banyak potensi sumber daya alamnya, banyak potensi sumber daya manusianya. Nah, potensi-potensi yang ada inilah yang akan saya angkat semaksimal mungkin dalam rangka membangun Lampung Timur. Karena apa? Sejak lahirnya Kabupaten Lampung Timur tahun 1999 yang lalu sampai hari ini, perjalanan dan usia Kabupaten Lampung Timur ini sudah mencapai usia 13 tahun. 13 tahun nggak bisa dikatakan masih muda, tidak. 13 tahun kita sudah punya banyak pengalaman. Kalau kita kalikan 360 hari, nggak tahu lagi berapa ribu hari banyaknya sejak Lampung Timur ini menjadi kabupaten. Akan tetapi ketika kita masuk ibu kota Lampung Timur, kita melihat gapura cukup besar. Selamat datang di ibu kota Sugadana. Nah, ini bukan cerita orang, karena kebetulan saya dengan rombongan beberapa tim peneliti, baik itu dari Jakarta maupun dari Unila, membaca itu, dan satu mobil dengan saya. Ketika mereka kembali bareng saya juga melewati gapura itu, Pak Erwin, Lampung Timur berhasil pembangunannya. Terus dari segi apa yang dilihat? Buktinya begitu kami masuk gerbang selamat datang di ibu kota Sugadana, penghijauannya sangat berhasil. Nah, makna dari bahasa dari teman-teman tim peneliti itu tadi, itu yang akan saya buktikan. Nah, oleh karena itu sekarang ini saya sudah membentuk satu tim khusus, yaitu tim percepatan pembangunan ibu kota Lampung Timur. Nah, kenapa? Kalau ada yang masuk ke Lampung Timur, begitu dia masuk ke Lampung Timur dan keluar dari Lampung Timur, terkesan jauh-jauh datang ke Lampung Timur, begitu mau pulang
Oh iya, saya tadi masuk ibu kota Lampung Timur, ada sesuatu bangunan yang cukup megah yang memiliki nilai-nilai budaya. Nah ini, kalau kita ke kabupaten kota yang lain yang usianya sama dengan Lampung Timur, kita paling tertinggal. Masuk ke Lampung Tengah ada yang kita lihat, masuk ke Metro, masuk ke Lampung Barat, masuk ke nah ini kenapa Lampung Timur nggak punya ini? Nah ini seperti saya memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Made Tangkas tadi. Mari kita bangun. Kenapa? Awal pertama kali pembangunan infrastruktur saya masuk Lampung Timur ini sekitar 39 miliar. Gimana jalan mau rata? Alhamdulillah tahun 2011 dari 39 naik ke 124 miliar. Untuk sekarang saya tekankan dengan harga mati, jangan sampai harus masuk 20% untuk membangun infrastruktur di Lampung Timur. Kenapa? Yang ada di pikiran saya, warga saya, masyarakat saya, nggak banyak muluk-muluk permintaannya. Nggak banyak. Ada kenakan ke RW. Cukup ngelayu ini wawai ikan juga terima kasih. Nah, itu. Kenapa? Kalau jalan kita bagus, kita mudah untuk mengeluarkan hasil pertanian kita, mudah kita untuk bersilaturahmi, mudah untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Nah ini, kalau tadi dikatakan oleh Pak Made Tangkas, mengapa kecamatan yang lain bisa, tolong doakan periode ini, tolong doa, mari kita sama-sama membangun, mengangkat harkat dan martabat dalam pembangunan, khususnya di Kecamatan Marga 3 ini. Nah, untuk itu, kalau Bapak Ibu Kades tidak menganggarkannya, pripun harus dibahas. Tingkat kecamatan yang boten wonten usulanipun, tingkat kabupaten nggih pripun harus dibahas akeh nggih umpami menika. Nah, kenapa? Banyak yang bisa memperjuangkannya. Sepanjang itu diangkat dan dimunculkan, dan yang mana yang diprioritaskan, saya yakin itu bisa kita laksanakan. Ada saya, ada Made Tangkas, masa sih orang bisa kita nggak bisa? Gitu. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi saya tidak, ya artinya ini yang saya selalu wanti-wanti sama Pak Camat. Lihat, pantau hubungan di antara sesama kita. Lihat, pantau apa yang dapat kita lakukan untuk kita programkan untuk dibangun di tempat kita. Itu yang selalu saya sampaikan kepada Pak Camat setiap saat. Saya bangga, saya punya kampung. Ayah saya lahirnya di Desa Negeri Jemanten. Cuman udah sampai ke anaknya aja yang, ya syukur alhamdulillah. Dulu setiap ayah saya pulang ke kampung, dia selalu bawa anak-anaknya.
Dan sebelum dia meninggal pun dia berpesan, salah satu waris atau wasiat yang disampaikan pada saya, jangan tinggalkan tanah kelahiran saya. Ini wasiat ayah saya. Jangan tinggalkan tanah kelahiran saya. Ya artinya ya sini ini ya, negeri Jumanten ini termasuk ya, dengan wilayah pemekarannya. Nah itu yang saya lakukan. Nah oleh karena itu ini beban bagi saya apabila negeri Jumanten dan anak-anak desanya ini tidak berhasil. Saya merasa berdosa, tidak bisa melaksanakan pesan atau wasiat dari orang tua saya. Karena begitu ibu saya meninggal, nenek saya meninggal, dibawanya ke Negeri Agung. Saya tanya, kok jauh-jauh amat dibawa ke sana? Toh di mana-mana juga sama, bumi Tuhan. Kemudian dijawab oleh beliau, bukan itu persoalannya. Bukan itu persoalannya. Saya tetap ingin melestarikan supaya anak cucu generasi saya ke bawah mereka tahu asal muasalnya dari sini. Cuma itu aja. Nah, oleh karena itu itulah pesan-pesan itu yang saya laksanakan. Nah oleh karena itu Bapak Kades, Ibu Kades usulkan, angkat apa yang ingin diprioritaskan. Gitu. Misal dari untuk mempertahankan nilai budaya, calo negeri Agung gak dibangun sesat di Jolawang, usulkan. Atau gimana di negeri Jumanten ini puranya tidak meriah, puranya tidak megah dan yang sebagainya, angkat dan usulkan. Kenapa seperti disampaikan oleh Pak Made Tangkas tadi, begitu juga gereja dan lain sebagainya. Karena era ini, era sekarang, era saya selalu melebur dengan saudara-saudara saya yang beragama Hindu dimanapun di Lampung Timur. Saya melebur dengan saudara-saudara saya dari umat Kristiani. Saya melebur dengan saudara-saudara saya umat Muslim dan umat yang lain. Karena semua itu sama, semua itu mengajarkan hal-hal agar kita berbuat baik dan kita suatu ketika akan menghadap kembali pada Sang Pencipta. Nah, ini yang saya lakukan. Saya banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Bali, banyak, apalagi di Seputih Raman, karena ayah saya juga pernah cukup lama di Seputih Raman. Begitu juga di daerah-daerah lain atau di daerah Tanjung Bintang, daerah Lampung Selatan lainnya. Pulau kata dulur saking Jawi, seueur di Sunda, seueur sami kapungkur bapak teh dinasna di situ gitu. Nah ini yang harus kita lakukan. Kita di desa negeri Jumanten ini cukup heterogen. Berbagai macam budaya yang ada, yang tumbuh di negeri Jumanten. Nah, dari berbagai macam budaya itu, mari kita ciptakan budaya negeri Jumanten yang merupakan dari berbagai budaya yang ada itu. Contoh, seperti dalam tarian ini tadi, saya senang karena dari gerak dari tari ini tadi ini sudah ya artinya ada proses pembaharuan di dalam gerak dan tari itu tadi. Inilah budayanya yang baru itu tadi. Nah, begitu juga
mari kepada anak-anak kita, pemuda-pemuda kita ajak untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Sekarang bagaimana kita dapat menerima dari hasil pembangunan kalau dari desa ini tidak mengusulkan pembangunan. Ini kok Putri Sinar. Kalau Ibu Kades Trisinar ini kemana-mana sering ketemu saya. Pergi saya ke sini ketemu Ibu Kades. Suatu ketika saya jalan di seputaran Teluk dengan teman-teman, halus minum bugan di pinggir jalan. Sepuluh nonton Kades saking Trisinar. Saya tanya sama Ibu Kades, dalam rangka apa Bu? Saya ke provinsi, saya akan mengusahakan ini. Kenapa nggak lewat Mada Tangka saja, kata saya. Ya saya juga bisa, kata beliau. Nah, ini. Ya Bu ya, benar kan Bu? Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Ya, kita banyak berkreasi, banyak berinovasi untuk menciptakan apa yang ingin bisa kita tunjukkan. Ya alhamdulillah 2011-2012 ini ya artinya walaupun belum merata tapi jumlahnya dalam pembangunan infrastruktur ya lumayan ya bagah si Sendawa ya Pak Mada Tangga ya. Ini saya bangga, saya pulang ke kampung saya ini, kita warga negeri Jumanten. Jadi kita satu, tidak pernah kita ada keributan begini begitu, kita tidak pernah. Ya artinya kalau cuma jalan sedikit, kesenggol dikit, ingat, cuma kaget aja. Kita tidak pernah ada satu keributan yang cukup itu tidak ada. Ya artinya kehadiran semua yang ada di negeri Jumanten ini ya merupakan satu kesatuan. Dalam rangka tidak lain itu adalah perlu adanya perdamaian di antara sesama kita, perlu adanya kedamaian, kenyamanan di antara sesama kita. Nah itulah. Kemudian yang berkaitan dengan hari ulang tahun negeri Jumanten, ya memang yang udah jelas ini sudah sekian ratus tahun desa ini sudah ada. Nah kalau kita mau cari yang tua-tua lagi, kalau misalkan katanya salah seorang paman saya yang hadir di sini, misalkan Pak Hanafiah gelar Sultan Jago Sultan, katanya dia ingat, dia masih belum tua-tua amat beliau. Nah, jadi tinggal bagaimana kita mencari data atau kita berinovasi, berkreasi sendiri. Kita buat catatan, paling tidak tahun sekian ratus tahun desa ini lahir. Nah, jadi itu pesan dan harapan saya, kita bersatu, mari kita laksanakan kehidupan kita sehari-hari, ciptakan satu persatuan dan kesatuan sehingga kita bisa hidup aman, nyaman, damai dan sebagainya. Jangan bicara-bicara, alah kamu mah orang ini, alah kok, jangan, nggak boleh. Itulah telah digariskan oleh pemerintah, adanya kebinekaan dan ketunggal ikaan. Walaupun berbeda, tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Nah jadi untuk ke depan kita jangan terpengaruh dengan provokasi orang-orang yang ingin memecah belah kita. Kita tetap bersatu. Pak Mangku, Nah jadi
Itulah satu kebanggaan saya. Desa ini juga itu adalah kampung saya. Kalau saya salah, kalau ada kurang, karena saya juga warga atau anak, ponaan, manakan, kakak, adik dari warga Desa Negeri Jemanten, umpam ini pun dia wanten kirang dia si keluar mau. Pak Erwin, dia pripun kok Pak Erwin kok ngedelin riko ke boyot dan nge. Jadi malah Pak Erwin kok sakit toh bahasa Jawa nggih sakit. Nggih sejarahipun ingkang rumiyin menika nggih Pak Erwin menika nggih sekolahipun teng Ngayogyakarta Hadiningrat. Saged. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh warga Desa Negeri Jemanten. Saya ucapkan selamat kepada Pak Kepala Desa beserta perangkat desa. Saya ucapkan selamat pada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Negeri Jemanten. Selamat berulang tahun.